nama saya Selvi Deka. Biasanya dalam kepramukaan saya dipanggil Kak Selvi. Nah, di sini saya sebagai pembina pramuka di gugus depan 287-288 Paul Suling, Ambalan IR Soekarno, Pangkalan SMA Negeri 1 Kota Besi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kepramukaan dalam kurikulum 2013. Nah, langsung saja, dalam kurikulum 2013 atau biasanya disingkat K13 menjadikan pendidikan kepramukaan itu sebagai ekstrakurikuler wajib. Itu mulai jenjang dari SD, SMP, sampai SMA atau SMK. Nah, ini dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, kebijakan inilah justru menjadikan pendidikan kepramukaan itu menjadi pelajaran kepramukaan. Nah, di pelajaran kepramukaan ini bisa kita garis bawahi pembelajaran kepramukaan. Nah, disinilah kenapa kok bisa kepramukaan itu harus diikuti oleh seluruh siswa dan menjadi pembelajaran di setiap minggunya. Nah, pendidikan kepramukaan ini diharapkan mendukung pembentukan kompetensi sikap sosial peserta didik. Di samping itu juga banyak tujuan-tujuan lainnya. Misalnya juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilan dalam ranah yang konkret. Karena dalam kepramukaan kita bisa langsung terjun ke lapangan, melihat secara langsung, mencintai alam. Maka dari itulah di situ kita bisa mengamati kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kepramukaan itu secara lebih konkret atau nyata. Nah, di sini tujuan kepramukaan lainnya juga diharapkan dalam kependidikan kepramukaan ini menjadi wadah pembentukan karakter peserta didik. Nah, karena dalam kepramukaan itu ditanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain sebagainya. Masih banyak sikap-sikap yang semestinya ditanamkan dalam kependidikan kepramukaan. Ini berdasarkan janji atau ketentuan moral yang ada di dalam kepramukaan. Pasti sudah tahu apa sih janji dalam kepramukaan. Janji dalam kepramukaan itu dikenal dengan Trisatya. Di situ di dalamnya ada 3 janji kepramukaan dan juga ada ketentuan moral. Nah, disinilah di ketentuan moral ini diharapkan peserta didik yang mengikuti kepramukaan diajarkan dalam kepramukaan itu dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan moral yang sudah ditetapkan di dalam Dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka ada 10 poin di situ, lebih jelasnya kalian pasti sudah tahu, apalagi yang sudah pernah mengikuti kepramukaan dari SD, SMP sampai SMA. Ada 10 ketentuan moral yang di situ harus dilaksanakan oleh kepramukaan, oleh peserta didik yang mengikuti kepramukaan. Nah, di sini juga dengan demikian kegiatan pendidikan kepramukaan ini dirancang sebagai pendukung kegiatan ekstrakurikuler. Nah, harapan besarnya tentu banyak harapan-harapan yang muncul. Kenapa bisa dijadikan kepramukaan ini menjadi ekstrakurikuler wajib? Harapannya sangat besar, yaitu terhadap peran yang dapat dimainkan pendidikan kepramukaan dalam membentuk watak dan kepribadian anak bangsa. Nah, adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan itu di dalam gugus depan 287-288
biasanya menggunakan 3 model. Ada 3 model pembelajaran dalam kepramukaan. Yang pertama ada model blok, yang kedua model aktualisasi, dan yang ketiga adalah model reguler. Di SMA Negeri 1 Kota Besi, khususnya di gugus depan 287-288, kita menggunakan model aktualisasi. Bagaimana model aktualisasi itu? Nah, model ini melakukan dengan pola kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Jadi dalam 1 minggu sekali ada jadwal khusus untuk kepramukaan. Nah, di sini dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan di dalam kelas. Dia bersifat wajib. Di sini wajib artinya seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12 itu wajib mengikuti pembelajaran kegiatan kepramukaan. Dia rutin setiap minggu, dia rutin dan terjadwal. Jadi rutin dilaksanakan dan juga terjadwal. Jadi sudah dijadwalkan setiap 1 minggu sekali. Dan juga di akhirnya tentu ada diberikan penilaian formal dari pembelajaran kepramukaan yang sudah dilaksanakan setiap minggunya. Itu akan dilakukan secara bergantian. Tergantung nanti sekolah kita melakukannya seperti apa. Yang jelas kegiatan kepramukaan wajib ini, ekstrakurikuler kepramukaan wajib ini rutin dilaksanakan 1 minggu sekali. Nah, itu gambaran secara umumnya kenapa kok bisa dikatakan, kenapa kok sekarang kepramukaan itu menjadi ekstrakurikuler wajib. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang garis besar kepramukaan di gugus depan 287-288. Ambalannya IR Soekarno dan RA Kartini dengan pangkalan SMA Negeri 1 Kota Besi. Nah, kalau di dalam kepramukaan khususnya SMA itu dinamakan penegak. Jadi kalau SD kita dinamakan siaga, kalau SMP kita dinamakan penggalang. Kalau sudah memasuki SMA itu umur 16 sampai 20 tahun itu dinamakan pramuka penegak. Nah, di dalam gugus depan ada namanya pengurus ambalan atau dewan ambalan. Nah, di situ akan ada pengurus-pengurusnya, ada ketua, biasanya disebut dengan pradana, ada pemangku adat. Nah, bedanya kalau di pramuka penegak itu ada yang namanya pemangku adat. Setelah itu ada sekretaris atau kerani, dan seperti biasa ada bendahara. Ini adalah gambaran tentang pengurus dewan ambalan di kepramukaan penegak. Untuk lebih jelasnya nanti akan yang mau atau yang bergabung di ekstrakurikulernya. Jadi kepramukaan ini terbagi menjadi 2. Ekstrakurikuler wajib itu kependidikan kepramukaannya itu wajib diikuti oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Kota Besi, dan ada ekstrakurikuler pramuka. Kalau di ekstrakurikulernya ini tidak semua boleh ikut, maksudnya buat semua boleh ikut, cuman siapa yang ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang kepramukaan, tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan seperti biasanya ada berkemah, ada berbagai macam kegiatan lainnya, itu di ekstrakurikuler kepramukaan. Jadi beda. Jadi nanti akan ada 2 kegiatan. Pendidikan kepramukaannya itu yang wajib, dan ekstrakurikuler kepramukaannya itu yang tidak wajib. Nah, itulah tadi gambaran secara garis besar tentang kepramukaan dalam kurikulum 2013 dan juga kepramukaan di gugus depan 287-288 ambalan IR Soekarno. Nah, itulah tadi
gambaran secara garis besar tentang kepramukaan dalam kurikulum 2013 dan bagaimana kepramukaan di Gugus Depan 287-288 Paulus Suling, Ambalat IR Soekarno RA Kartini, Pangkalan SMA Negeri 1 Kota Besi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bertemu di pembelajaran pramuka selanjutnya. Dan jangan takut untuk menjadi atau untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, karena banyak tujuan-tujuan dan harapan-harapan besar khususnya untuk peserta didik SMA Negeri 1 Kota Besi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam